Pawai Ki Lapah hanya Dudung yang mampu bersihkan, ditulis oleh Alifur Rahman dari sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketika sekumpulan orang melakukan parade Ki Lapah, banyak yang terkaget-kaget. Kok bisa? Lah kok masih ada? Bukannya HTI sudah dibubarkan? Lalu mereka ini siapa? Jika yang kaget adalah masyarakat biasa, wajar saja. Karena mungkin mereka tidak paham soal gerakan dan kelompok ini masih eksis sampai sekarang. Masih kerap mengadakan pengajian dan kajian dengan beragam nama dan acara. Tapi bagi aparat penegak hukum dan intelijen, mestinya data-data mereka lebih lengkap. Dan mereka pasti tahu betul bahwa jumlah penganut ini di Indonesia yang bercita-cita menegakkan sistem tersebut sejatinya jauh lebih banyak dibanding yang melakukan pawai kemarin. Menariknya, sejauh ini belum ada satupun yang merespon dengan serius. Tidak perlu saya sebutkan lebih lanjut. Intinya ya begitulah, kita sama-sama tahu tapi kebingungan untuk memproses kelompok orang-orang ini. Cerita soal kelompok ini di Indonesia yang masih bebas bergerilya dan bikin acara itu bagi saya sama seperti baliho-baliho Habib Rizik. Banyak orang bisa melihat tersebar di mana-mana, lalu semua pura-pura tidak melihat, seolah tidak ada apa-apa. Seperti tidak ada salahnya membuat baliho di mana-mana tanpa tujuan yang jelas. Jauh sebelum baliho capres marak di banyak sudut kota, baliho Habib Rizik sudah lebih dulu. Waktu itu tujuannya untuk mengenang dan mengingat karena Habib Rizik waktu itu dalam pelariannya. Sebenarnya banyak yang resah, banyak pula yang ingin menurunkan, tapi tidak punya kewenangan dan enggan ribut-ribut. Maka ketika aparat tidak melakukan apa-apa, masyarakat enggan cari gara-gara sama kelompok arogan yang merasa pemilik surga dan dunia beserta seluruh isinya. Baliho itu pun bertahan cukup lama. Kita hanya pura-pura tutup mata, sampai kemudian muncul Dudung Abdurrahman, jenderal yang dengan segala risikonya langsung menurunkan baliho. Bahkan secara terbuka mengakui telah menginstruksikan anak buahnya untuk membersihkan seluruh baliho yang ada. Kita bersyukur, sementara pemuja baliho langsung melabeli Dudung dengan jenderal baliho. Karena entah kebetulan atau memang jalannya, Dudung naik jabatan cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir dan kini mencapai posisi KSAD. Urusan kelompok itu lebih senyap dan tidak kasat mata bagi banyak orang. Tidak seterang baliho yang bisa kita lihat dengan mudahnya. Tapi bagi saya, kira-kira sama saja. Kita tahu kelompok ini siapa, dananya dari mana, tujuannya apa, dan bagaimana mereka bergerak untuk terus mengumpulkan jamaah. Kita juga tahu ada kelompok politik yang berafiliasi, memanfaatkannya untuk mendulang suara. Dengan iming-iming kalau menang di Senayan, maka ada peluang bagi mereka untuk bicara arah perubahan sistem negara menjadi seperti itu. Kita tahu betul, tapi sekali lagi mungkin kita perlu Jenderal Dudung untuk duduk di kursi parlemen, agar jaringan mereka ini bisa benar-benar diputus, dibersihkan sebersih-bersihnya sama seperti baliho-baliho Habib Rizik yang mengganggu jalan. Indonesia sebagai negara perlu tegas soal komitmen kebangsaan. Parade kekuatan harus ditunjukkan agar mereka tahu, politisi dan dana asing yang membiayainya tahu bahwa kita adalah bangsa yang sangat siap untuk menghadapi segala upaya pecah belah. Jenderal Dudung yang berani menurunkan baliho itu bukan hanya soal nyali, karena kita pun sebenarnya berani dan siap berhadapan dengan orang FPI. Baliho Rizik itu adalah simbol kekuatan dari sekumpulan dana asing, politisi dan partai, dan kekuatan lain dalam negeri yang selama ini merasa bisa melakukan apa saja. Dudung muncul sebagai sosok yang berani melawan semua mereka, karena bersih dan tidak punya beban sungkan ataupun hutang budi pada siapapun. Sementara yang lain sejauh ini masih kompromi atau tidak terlalu berani. Mereka yang punya jabatan dan kekuatan bisa menggerakkan dan melakukan sesuatu untuk kehormatan bangsa, tapi pada akhirnya memilih pura-pura buta terhadap permasalahan ini, atau pura-pura sibuk mengurusi hal lain agar tidak ditanya mengapa urusan kelompok ini masih saja ada dan terus menunjukkan arogansinya. Ya semoga saja Dudung Abdurrahman jadi presiden selanjutnya, agar 10 tahun ke depan kita benar-benar bisa lepas dari rongrongan kelompok pemilik surga dan dunia beserta seluruh bidadarinya. Kelompok yang merasa paling benar sendiri dan yang lain salah semua. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Konvoi pembawa serukan khilafah, pemerintah mau diam sampai kapan? Ditulis oleh Syardi dari sword.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Di media sosial sedang ramai share video yang memperlihatkan konvoi sejumlah pemotor di jalan raya serukan kebangkitan khilafah. Dilihat dari video itu, tampak sejumlah pemotor dengan mengenakan pakaian hijau sedang melakukan konvoi di jalan raya. Kabarnya, video tersebut diambil di daerah Cawang pada Minggu 29 Mei kemarin. Beberapa dari mereka terlihat membentangkan spanduk tauhid ala khilafah. Selain itu, salah seorang di antaranya memasang sebuah poster di belakang punggungnya. Pada isi poster itu tertulis narasi yang mengajak masyarakat untuk menyambut kebangkitan khilafah Islamiyah. Sambut kebangkitan khilafah Islamiyah, demikian tertulis isi poster tersebut. Netizen yang membagikan video tersebut sempat menyinggung nama Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mempertanyakan kepada Mahfud MD mengapa konvoi sejumlah pemotor yang menyerukan kebangkitan khilafah itu malah dibiarkan. Inilah yang saya sebutkan berulang kali dalam artikel terdahulu. Pemerintah tidak tegas akan fenomena ini, entah karena menganggap tidak serius atau malah tidak mau tahu, atau mungkin takut dengan tekanan massa karena isu ini sensitif terkait agama. Kalau rakyat biasa seperti saya saja bisa tahu, tidak mungkin pemerintah luput dari isu ini. Intelijen pasti sudah tahu dari dulu, hanya saja masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin saat menanggapi pernyataan seorang peserta kuliah umum Lemhanas yang dilaksanakan secara virtual 2020 lalu, pernah mengatakan bahwa masyarakat Indonesia yang beragama Islam tidak boleh membawa paham khilafah ke dalam kehidupan kebangsaan kita, karena hal tersebut melanggar kesepakatan yang ada dalam wujud Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI. Begitu juga Wiranto saat masih menjadi Menko Polhukam, pernah mengatakan ideologi khilafah yang disebarkan HTI membahayakan kepentingan keamanan negara, karena bermaksud meniadakan negara bangsa. Gerakan politik dari HTI mengusung ideologi khilafah. Secara garis besar, ideologi ini bersifat transnasional, berorientasi untuk meniadakan nation state atau negara bangsa untuk mendirikan pemerintahan Islam dalam konteks yang lebih luas lagi, sehingga negara bangsa menjadi absurd, termasuk Indonesia. Karena kembali lagi pemahamannya bahwa kalau diizinkan, maka perkembangannya akan mengancam keberadaan nation state di mana Hizbut Tahrir tumbuh, kata Wiranto. Ideologi khilafah yang disebarkan gerakan Hizbut Tahrir sudah dilarang di 20 negara, termasuk negara yang mayoritas penduduknya Islam, yaitu Turki, Arab Saudi, Pakistan, Mesir, Yordania, dan Malaysia. Ini sudah jelas, kalau memang tidak diperbolehkan, kenapa masih ada pembiaran? Hari ini mereka konvoi, mungkin dalam skala kecil, tapi karena dibiarkan atau tidak ada penanganan serius, mereka lama-lama makin membesar dan bisa jadi masalah serius. Netizen yang menyinggung Mahfud MD rasanya tidak akan mendapatkan jawaban memuaskan. Kalau Mahfud yang bicara, kalau tidak normatif, pasti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Intinya, main aman tanpa perlu khawatir menimbulkan gejolak dari ucapannya. Bisa kalian bayangkan kelompok penjual khilafah yang terang-terangan menjual mimpinya, sedangkan pemerintah masih main aman dan setengah hati. Tidak akan ada penyelesaian. Dulu sempat ada orang yang ajak Mahfud MD dialog terbuka soal khilafah sambil menawarkan proposal konsep khilafah. Saat itu dia tawarkan beberapa opsi, salah satunya adalah bikin parpol dan perjuangan di Senayan. Geleng-geleng kepala deh, malah dikasih panggung kepada mereka, padahal mereka tidak boleh diberi ruang gerak 1 inci pun. Tapi kenyataan di lapangan selalu berbicara lain. Saya yakin banyak yang kecewa serta gregetan dengan langkah pemerintah menghadapi kelompok ini. Belum lama ini, kita diberi sebuah berita yang luar biasa, di mana Singapura dengan tegas tanpa bertele-tele menolak UAS masuk ke negaranya karena ceramahnya dianggap berbahaya bagi keamanan negara. Kita salut sambil acungkan 2 jempol dan tepuk tangan, standing ovation. Tapi sayang, itu Singapura, bukan Indonesia. Di Singapura, kelompok ini pasti langsung dijebloskan ke tahanan dalam hitungan menit atau jam. Di sini mereka masih bisa konvoi sambil jualan khilafah. Bahkan ada kemungkinan mereka tetap seperti itu tanpa ditindak. Sering kita dengar negara jangan kalah oleh preman atau penjual agama. Nyatanya ada kok negara yang seperti itu. Bagaimana menurut Anda?